Salah satu fadilah setelah membaca surah Al-Fatihah dari beratus faedah setelah membaca surah Al-Fatihah sebagai doa tolak balak agar Allah menghindarkan kita dari segala musibah, bencana kehidupan. Simak hingga selesainya tayangan ini. Jazakumullah khairan katsiran. وجميلة بالعافية ربنا تزكى من أزواجنا وذرياتنا وطعمهم واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali masih bisa hadir di hadapan sahabatku, tentunya dengan harapan dan doa semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan, umur yang barakah, murah rezekinya, serta segala hajat sahabatku dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Setidaknya kita sudah minimal membaca surah Al-Fatihah sebanyak 17 kali dalam sholat sehari semalam. Belum lagi kalau kita mempunyai kebutuhan khusus dengan membaca di kesempatan di luar sholat dalam mengiringi wirid dan dzikir kita. Keagungan surat Al-Fatihah sudah tidak diragukan lagi. Menurut satu ulama, keagungan surat ini terletak pada kandungan ayat-ayatnya. Al-Hasan Al-Basri berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan semua ilmu kitab terdahulu di dalam Al-Quran. Kemudian Allah menyimpan semua ilmu Al-Quran di dalam Al-Fatihah. Maka surat ini menjadi sumber dari segala sumber ilmu, sumber dari segala sumber hikmah, dan sumber dari segala sumber rahmat Allah. Saking agungnya, ada 7.000 malaikat yang mengiringi turunnya surah ini. Karena itulah tidak mengherankan lagi kalau di dalam surah Al-Fatihah terkandung segudang fadilah, dan fadilah itu bagi hambanya ini bisa terlihat dari banyaknya nama yang tersemat pada surat ini. Menurut penulis kitab Qasinatul Asrar Syekh Muhammad Hasbi An-Nasili, surah ini memiliki 30 nama, sedang menurut Imam Al-Qurtubi memiliki 12 nama, dan menurut Al-Fakir, Ar-Razi, dan Al-Alusi memiliki 22 nama, di mana setiap nama tersebut merujuk pada satu fadilah yang berbeda-beda. Berharap doa yang dipanjatkan bisa dikabulkan Allah dengan wasilah bacaan surah Al-Fatihah. Hal ini dikarenakan surah Al-Fatihah merupakan surah paling agung di dalam Al-Quran, dan membacanya merupakan sebuah amal saleh. Bertawasul berwasilah bacaan surah Al-Fatihah bagian beramal saleh yang merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama. Oleh karena itu dianjurkan untuk menutup doa dengan surah Al-Fatihah sebagai wasilah dan perantara supaya doa yang dipanjatkan diterima oleh Allah. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan surah Al-Fatihah sebagai wasilah dan perantara terpenuhinya kebutuhan dunia, termasuk untuk menyembuhkan penyakit. Allah menganjurkan hambanya untuk terus berdoa kepadanya, dan Allah berjanji untuk mengabulkan doa-doa mereka. Wabah penyakit menular atau pandemi juga pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa tolak balak dan wabah, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar wabah segera berakhir. Doa sendiri merupakan wujud dari seorang hamba yang menjalankan perintah Allah. Hal ini termaktub dalam surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah juga memerintahkan hambanya
untuk selalu mengajukan permohonan doa seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah, aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa jika ia memohon kepadaku. Tak terkecuali doa agar terhindar dari musibah bencana alam atau malapetaka. Doa ini pun bisa diamalkan setiap selesai sholat atau di berbagai kesempatan. Doa memohon perlindungan hendaknya dipanjatkan untuk meminta penjagaan yang maha kuasa dari berbagai musibah dan bencana seperti gempa bumi, bencana gunung meletus, banjir, dan berbagai bencana lainnya. Setiap orang tentu tidak ingin ditimpa musibah. Karena itu kita harus selalu berlindung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sebelum berdoa, hendaklah selalu diawali dan diakhiri dengan membaca sholawat Nabi seperti yang pernah disampaikan sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sesungguhnya doa itu diam di antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau bersolawat kepada Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi, Syekh Albani menyatakan hadis ini hasan. Dan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu membaca solawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Setelah itu bacalah solawat kepada Nabi, dan setelah itu barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Tidak cukup saja membaca surah Al-Fatihah, tentunya ada doa penutup setelah kita membaca surah Al-Fatihah, dan banyak literatur rujukan para ulama untuk itu. Antara lain berikut doa yang bisa diamalkan setiap saat, terlebih selepas sholat. Diketahui doa ini bermakna mohon perlindungan agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Doa tolak bala ini sebenarnya dikutip dari kitab Kifayah Al-Ubadin, kitab yang memuat cara ibadah sehari-hari. Berikut doa tolak bala dengan berwasilah dari surah Al-Fatihah, Allahumma bihaqil Fatihah, dalam tulisan Arab, Latin, dan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqil Fatihah wa siril Fatihah wa farijal ham wa ya kashifal khawf ya man li ibadihi yaghfiru wa yarham ya dafi'al bala'i ya Allah wa ya dafi'al bala'i ya Rahman wa ya dafi'al bala'i ya Rahim wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa farijal ham wa ya kashifal khawf ya man li ibadihi yaghfiru wa yarham ya dafi'al bala'i ya Allah wa ya dafi'al bala'i ya Rahman wa ya dafi'al bala'i ya Rahim wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, ya Allah, dengan kebenaran dan rahasia Al-Fatihah, wahai sang pembedah kegelisahan, wahai sang penyingkap kebingungan, wahai zat yang mengampuni dan mengasihi para hambanya, wahai sang penolak bala ya Allah, wahai sang penolak bala ya Rahman, wahai sang penolak bala ya Rahim. Sholawat dan salam semoga terlimpah untuk baginda Nabi Muhammad dan para keluarga serta sahabatnya semuanya. Maha suci Tuhanmu yang memiliki keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Keselamatan semoga dilimpahkan kepada para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Demikian doa tolak bala dengan wasilah dari fadilah surah Al-Fatihah. Semoga semua
dijauhkan dari segala bentuk bahaya dan bencana. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga tayangan ini memberikan manfaat dan sebagai amal jariah bagi amalia ibadah kita semua. Semoga semua dalam keridhaan Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah. Kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron wa jazakumullah ahsanal jasa wa jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa alu. Dengan mengucapkan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.